Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan Kayana di sini. Hari ini kita bisa mengucap syukur ya, karena kita masih boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kelas kecil secara online. Kayana dan seluruh kakak-kakak kelas kecil mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020. Walaupun tahun ini semuanya berbeda ya, tapi yang perlu kalian ingat adalah bahwa sukacita Natal bukan terletak pada perayaan Natal, kemeriahan Natal, atau dekorasi Natal, ataupun hadiah Natal. Tapi sukacita Natal itu ada karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu turun ke bumi. Dia datang untuk menyelamatkan umat-umatnya. Nah, sebelum kita memulai sekolah hari Minggu kita kali ini, kita mau angkat pujian bersama-sama ya. Kakak undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sungguh lagu yang luar biasa ya, dimana kita semua boleh bergembira, bersukacita, karena Sang Juru Selamat telah datang. Dia yang adalah Tuhan itu mau merendahkan diri menjadi manusia sama seperti kita, manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa ya. Nah, adik-adik, kita akan masuki doa ya, doa pembuka. Kakak mau kita semuanya boleh duduk tenang, kita sungguh-sungguh, kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena saat ini kami boleh ada di sini, kami boleh melewati hari Natal dan merasakan Natal dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pasti kalian semua merasakan sukacita Natal ya. Kalian merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan begitu mengasihi. Dia menjaga dan melindungi kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, burung pipit yang kecil, seperti itulah Tuhan mengasihi kita, di mana burung dan bunga saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Tuhan lebih pelihara dan mengasihi kita. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Kakak undang bangkit berdiri ya.
adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak harap kalian bisa duduk tenang, kalian bisa membuka telinga dan juga membuka hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Epa. Shalom adik-adik, selamat hari Natal 25 Desember 2020. Nah, sekarang kakak ingin bercerita tentang berita kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik pastinya sudah tahu kan tentang cerita dari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kali ini kakak ingin menceritakan secara detail tentang kronologis dari cerita kelahiran Tuhan Yesus tersebut. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami telah memiliki Alkitab sehingga kami bisa mengerti dan mengetahui tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan juga tolonglah kami ya Tuhan agar kami bisa mengerti dan belajar tentang firman-Mu. Dan tolonglah juga Kak Eva yang akan menceritakan tentang firman-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami yang kami alaskan. Nah, dalam Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Dan jumlah seluruhnya ada 66 kitab. Dan dalam 66 kitab ini terdapat 4 Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus atau kabar baik. Dan apa aja isi-isi dari Injil tersebut, yaitu ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya sangat baik ya untuk kita mengetahui tentang cerita tentang Tuhan Yesus. Dan dari cerita tersebut hanya ada 2 Injil yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Dari Injil Lukas dan Injil Matius itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Berbeda ya adik-adik. Walaupun berbeda, tetapi Injil Lukas dan Injil Matius itu saling mendukung dan melengkapi agar kita dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang kelahiran Tuhan Yesus secara sempurna. Ada sepasang suami istri yang setelah tua bernama Imam Zakaria dan Elizabeth. Mereka adalah keturunan suku Lewi dan Harun. Pada suatu ketika saat Imam Zakaria hendak mempersiapkan korban persembahan kepada Allah, tiba-tiba malaikat Gabriel mendatanginya. Kata malaikat tersebut, "Zakaria, istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes." Dan Zakaria sangat tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh malaikat tersebut. Dan setelah mendengar itu, malaikat berkata, "Zakaria, karena engkau tidak percaya, selama istrimu mengandung, engkau tidak dapat berbicara. Dan engkau dapat berbicara setelah istrimu melahirkan." Dan benar aja ya adik-adik, Imam Zakaria tidak dapat berbicara. Dan ada orang-orang yang menunggu di luar bait suci, itu menunggu saat itu Zakaria keluar. Mereka menunggu sangat lama. Lalu setelah Imam Zakaria keluar, mereka kaget karena Imam Zakaria tidak dapat berbicara adik-adik. Dan mereka bertanya-tanya, "Oh, apakah Zakaria ada melihat suatu penglihatan di dalam sehingga dia tidak dapat berbicara?" Kisah ini tercatat di kitab Injil Lukas. Nah, kakak nggak menceritakan dulu ya bagaimana tentang kelahiran dari anak Elizabeth dan Imam Zakaria tadi. Yuk kita sama-sama melihat cerita lain atau peristiwa lain dari Injil Lukas ya adik-adik. Pada suatu hari, malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangi Maria ya adik-adik. Lalu malaikat berkata, "Salam sejahtera bagimu." Dan saat melihat itu, Maria kaget adik-adik. Dan karena melihat Maria kaget, lalu malaikat tersebut berkata, "Janganlah takut Maria, karena engkau beroleh kasih karunia dari Allah.
engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan Maria kaget adik-adik, loh kok aku bisa melahirkan? Sedangkan aku masih belum menikah. Lalu setelah itu malaikat pun berkata, yuk kita sama-sama baca di Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, adik-adik tahu gimana respon Maria? Iya, Maria sangat senang adik-adik. Dia bersukacita karena dia telah dikaruniai Allah adik-adik. Dan kita dengar ya apa yang dijawab oleh Maria. Yuk kita baca lagi di Lukas pasal 1 ayat 38. Oh iya, sebelumnya itu malaikat itu berkata bahwa anak Maria akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Maria pun menjawab. Kita baca ya di Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, setelah itu malaikat langsung pergi ya adik-adik dari hadapan Maria. Setelah mendengarkan itu, Maria sangat bersukacita ya adik-adik. Dia merasa senang karena Allah memakai Maria untuk mendatangkan kabar baik tentang keselamatan bagi umatnya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Maria dan Elizabeth itu sepupu? Tapi Maria tinggal di Nazaret dan Elizabeth tinggal di Yudea. Saat malaikat berkata bahwa Elizabeth juga sedang mengandung, Maria sangat bahagia adik-adik. Dan dia segera bersiap-siap untuk datang ke Yudea untuk menemui Elizabeth. Nah, di sana Elizabeth dan Maria sangat bersukacita adik-adik tentang kabar baik yang diberikan Allah kepada mereka. Dan Maria juga tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan ya adik-adik. Saat Maria sampai di rumah Elizabeth, anak yang dikandung oleh Elizabeth itu terlonjak bahagia ya adik-adik. Nah, ini kakak sebut itu namanya adalah Yohanes Pembaptis. Kakak sebut ya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang membuka jalan untuk juru selamat adik-adik. Dia berseru di gurun pasir untuk menyuruh umatnya bertobat. Dia bukan juru selamat. Dia adalah orang yang membuka jalan untuk juru selamat adik-adik. Selama 3 bulan, Maria tinggal di rumah Elizabeth. Saat dia pulang, tidak berapa lama kemudian, Elizabeth melahirkan adik-adik. Wah, semua orang mendatangi Elizabeth dan Imam Zakaria di rumahnya. Mereka ingin melihat anak Elizabeth. Yang awalnya Elizabeth adalah seorang mandul atau tidak bisa melahirkan anak. Ternyata dia bisa melahirkan seorang anak adik-adik. Dan mereka pada bertanya-tanya, siapa ya nama untuk anaknya Elizabeth dan Imam Zakaria? Atau kita kasih namanya Zakaria seperti ayahnya juga. Dan Zakaria lalu mengambil batu dan menuliskan nama Yohanes di atas batu tersebut loh, di atas batu tersebut. Dan secara ajaib Zakaria bisa dapat berbicara lagi adik-adik. Dan Zakaria sangat bersukacita atas karunia yang diberikan oleh Allah di atas mereka ya adik-adik. Nah, ini semua ceritanya terdapat di Injil Lukas adik-adik. Dari cerita Zakaria yang bisu dapat berbicara lagi, Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel dan akan mengandung anak dari Roh Kudus, dan Elizabeth yang bisa mengandung lagi pada saat masa tuanya. Itu tercatat di Injil Lukas adik-adik. Dan setelah itu saat Maria sampai di Nazaret, kemudian kita lihat kisah Yusuf di Injil Matius. Apa yang dicatat oleh Injil Matius? Nah,
Saat Maria kembali ke Nazaret, usia kandungannya makin membesar ya adik-adik. Nah, Yusuf sangat sedih melihat hal tersebut dan dia adalah orang yang tulus dan tidak ingin mencemarkan nama baik dari Maria adik-adik. Sehingga dia ingin mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam agar Maria tidak malu. Pada suatu malam, Tuhan Allah mengutus malaikat ke dalam mimpinya Yusuf ya adik. Dia berkata, yuk kita lihat di Injil Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung di dalamnya adalah dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, setelah mendengar itu, lalu Yusuf tidak jadi meninggalkan Maria, adik-adik. Dia ingin menikahi Maria. Kemudian kita balik lagi ke Injil Lukas ya adik-adik. Apa yang dicatat oleh Injil Lukas? Nah, Injil Lukas mencatat bahwa pada masa itu Kaisar Agustus tiba-tiba mengadakan sensus penduduk adik-adik, di mana orang yang bukan asli Nazaret itu dipulangkan kembali ke negerinya masing-masing. Nah, begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Karena Yusuf dan Maria adalah orang Bethlehem, jadi mereka pergi ke Bethlehem saat Maria mengandung besar. Setelah melakukan perjalanan yang jauh dari Nazaret ke Bethlehem menggunakan keledai, tibalah Maria dan Yusuf di Bethlehem. Mungkin pada saat itu mereka bisa menginap di penginapan atau membuat kemah. Tetapi karena kondisi Maria sedang hamil besar dan ingin segera melahirkan, maka Maria membutuhkan tempat khusus untuk melahirkan adik-adik dan mereka memilih untuk tinggal di kandang domba atau kandang ternak. Hal ini mengajarkan kita bahwa Yesus rela turun ke bumi ke tempat yang berdosa dan menjadi bayi untuk menebus dosa-dosa umat manusia ya adik-adik. Ini bukanlah dongeng, tetapi ini adalah cerita sesungguhnya yang terjadi dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus tidak lahir di hotel atau di kerajaan, tetapi Yesus lahir di kandang domba atau kandang ternak pada keluarga sederhana yang mengasihi Allah. Dan pada saat para gembala sedang berkumpul di padang, tiba-tiba datang salah satu malaikat atau tentara surga itu mendatangi gembala. Mereka berkata bahwa Yesus Sang Mesias telah lahir di kandang domba atau kandang ternak. Dan para gembala pun bersiap-siap dan segera pergi ke kandang domba tempat Yesus dilahirkan adik-adik. Mereka sangat bersuka cita, mereka menyembah Tuhan Yesus dan mereka bernyanyi-nyanyi memuji Yesus Sang Mesias. Dan setelah berapa lama hari berlalu, datang seorang Majus yang mengikuti bintang dari arah timur. Mereka adalah orang terpelajar, jadi mereka mengerti maksud dari bintang yang paling terang dari arah timur, yaitu Sang Mesias telah lahir adik-adik. Mereka mengikutinya dan hingga mereka sampai di Yerusalem. Saat itu mereka mencari tahu siapa anak raja yang telah lahir, dan berita itu sampai di Raja Herodes. Lalu Raja Herodes takut jika kekuasaan raja yang dia miliki itu direbut oleh Sang Mesias adik-adik. Jadi dia memanggil seorang Taurat dan bertanya, siapakah Raja Mesias dilahirkan, di manakah itu? Lalu imam ahli Taurat itu membuka kitab Mika ya adik, dia membuka. Oh, ternyata Raja Mesias telah lahir dan dia lahir di Bethlehem. Setelah itu Raja Herodes pun memanggil orang Majus untuk datang ke istananya adik-adik. Dia mengatakan bahwa
orang-orang Majus itu cari, atau orang-orang Majus itu maksud, telah lahir di Bethlehem. Jadi jika mereka sudah menemukannya, maka Raja Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk memberitahukan di mana tempat Sang Mesias itu dilahirkan. Lalu singkat cerita, orang Majus itu setelah sampai di tempat Maria, itu tempat Sang Mesias, mereka memberikan persembahan seperti emas, kemenyan, dan mur. Setelah itu mereka pergi, tapi sebelum pergi malaikat sempat berkata, kata malaikat, kalian tidak boleh melalui jalan yang sama karena Herodes memiliki maksud jahat. Jadi orang-orang Majus itu melalui jalan lain ya Adik. Dan karena setelah itu Raja Herodes sangat marah kepada orang Majus. Kenapa mereka tidak memberitahukan Herodes tempat di mana Sang Mesias itu lahir? Dan dia berencana untuk datang ke Bethlehem ya Dade, untuk membunuh siapapun anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Tapi sebelum itu malaikat datang ke mimpinya Yusuf. Kata malaikat, kalian cepatlah pergi dari Bethlehem menuju ke Mesir, karena sebentar lagi Herodes akan datang dan membunuh setiap anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Setelah itu adik-adik, Yusuf membawa Maria dan beserta anaknya Yesus itu pergi ke Mesir. Nah, tergenaplah sudah cerita yang ada di Perjanjian Lama adik-adik di Perjanjian Baru, yaitu anak Allah akan kembali ke Mesir. Dan adik-adik ingat gak siapa yang keluar dari Mesir? Iya benar, bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir adik-adik, dan Yesus balik lagi ke tanah Mesir. Itu sudah tergenapi adik-adik di Perjanjian Baru. Dan gak lama setelah itu Raja Herodes datang adik-adik. Dia menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh anak bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, karena dia tidak ingin kekuasaan kerajanya itu direbut oleh Sang Mesias adik-adik. Ini adalah berita Natal. Mungkin adik-adik pernah melihatnya di drama Natal atau film Natal ya adik-adik. Jadi sekarang adik-adik sudah paham dan mengerti tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Apakah ini cerita dongeng? Bukan ya. Yang kakak ceritakan tadi itu semuanya tercatat di Alkitab dan 100% benar. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin kakak katakan. Alkitab adalah suatu kebenaran dan bukan dongeng ya adik-adik. Dan Allah telah menjanjikan juru selamat di Perjanjian Lama dan sudah digenapi di Perjanjian Baru. Dan itu tidak secara tiba-tiba ya adik-adik, karena Allah sudah menggenapi apa yang dia janjikan di Perjanjian Lama. Jika ini adalah dongeng, maka kita tidak memiliki harapan untuk selamat dari dosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, karena apa yang telah kakak ceritakan tadi itu adalah kebenaran Alkitab dan 100% benar. Dan ini adalah berita Natal, di mana Yesus lahir dan turun ke bumi. Dia menjadi sama seperti manusia, dan dia lahir di Bethlehem, kandang domba. Dan ini bukan tentang perayaan Natal atau kado Natal, tetapi ini tentang sukacita juru selamat telah lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah lahir dan turun ke bumi dan menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya bahwa apa yang tercatat dalam Alkitab itu adalah semua kebenaran. Dan biarlah kami anak-anak-Mu memiliki iman bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Epa untuk cerita firman Tuhannya tadi, sangat memberkati sekali ya.
Nah, dari cerita tadi kita tahu bahwa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu bukanlah dongeng, tapi benar-benar terjadi ya. Nah, kita bisa mengetahuinya melalui Alkitab. Di sana tertulis dengan jelas dan sempurna, yaitu pada Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kalian boleh memasukkannya ke dalam amplop atau tabungan ya. Nanti ketika kita bertemu di gereja, kalian boleh memberikannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita ingin mengangkat satu pujian lagi. Kita mau merespon firman Tuhan tadi. Kita mau menyanyi Natal yang sesungguhnya. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Kita menyanyikannya bersama-sama. Adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Untuk menutup sekolah minggu kita ini, kakak mengundang kalian semua untuk bersama-sama berdoa. Kita mau berbicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman kami boleh semakin bertumbuh dan kami semakin mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dan kami boleh melewati tahun ini dengan sukacita yang luar biasa. Walaupun dengan kondisi yang sederhana, kami yakin dan percaya sukacita Natal itu boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki, biarlah itu berguna untuk pelayanan-Mu. Sebentar lagi kami akan melaksanakan atau melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati setiap aktivitas kami ke depan, sertai, jagai, dan lindungi kami, serta berkati setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami menyerahkan sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.